Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Hufron MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ulin Hanafiana, NIM 2119157 dari kelas Tafsir Tarbawi G. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang Allah sebagai pendidik yang hakiki. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat dari pendidik. Secara sederhana, pendidik diartikan sebagai orang yang mendidik. Menurut Marakustam, hakikat pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan peserta didik dengan mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, membahas segala aspek kehidupan manusia, dan tak terkecuali dari sekian banyak aspek yang dibahas adalah tentang pendidikan. Dalam aspek pendidikan khususnya, terdapat banyak rujukan yang bisa diambil pelajaran sekaligus pengertian dari pendidik. Dalam Al-Quran terdapat 4 yang dapat diartikan sebagai pendidik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, orang tua, dan guru, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pendidik yang paling hakiki. Kenapa dikatakan demikian? Karena dialah Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta. Dan Allah lah yang telah mengajari Nabi Muhammad SAW, dan selanjutnya Nabi SAW membimbing umatnya dengan peraturan wahyu. Selain itu, juga dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik yang hakiki karena dialah yang mengetahui segala kebutuhan manusia. Perhatiannya tidak terbatas pada manusia saja, namun seluruh alam semesta. Selain itu, dapat dilihat perbedaan dari aspek pengajarannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada manusia secara tidak langsung, melainkan mendidik manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam Al-Quran terdapat dalil yang menjelaskan bahwa Allah sebagai pendidik yang hakiki, yaitu dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, yang artinya Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Tafsir Ar-Rahman ayat 1-4 ini adalah bahwa dilihat dari teks dan konteks, surah Ar-Rahman ayat 1-4 ini sangat jelas bahwa subjek dari pendidikan dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pencipta segala sesuatu yang mengutus Rasul dan menurunkan Al-Quran. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang diberkahi dengan akal untuk mengangkat derajatnya, sehingga dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu, manusia dapat mempertegas pendidikan. Dinamakan surah Ar-Rahman karena berasal dari ayat pertama surat ini yang menerangkan bahwa Allah bersifat pemurah dan penyayang bagi setiap makhluknya. Kemudian kata allama yang berarti mengajarkan, sehingga dalam mengajarkan ini membutuhkan objek. Yang dimaksud di sini adalah manusia. Allah memberikan pengajaran kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian disampaikan lagi kepada seluruh umat manusia. Sedang kata bayan berarti jelas dalam artian potensi mengungkap kalam atau ucapan yang dengannya dapat terungkap apa yang ada di dalam benak. Berdasarkan tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pendidik yang paling utama dan sumber ilmu yang paling hakiki, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada dan yang paling berkuasa atas segala sesuatu, serta kehendaknya lah manusia dapat memiliki ilmu. Lalu pendidikan menurut surah Ar-Rahman ayat 1-4 ini adalah sesuai dengan ayat pertama, yaitu yang berbunyi Ar-Rahman, yang berarti bahwa Allah memiliki sifat yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Dalam kaitannya pendidikan, ayat ini menjelaskan bahwa seorang pendidik harus memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh peserta didik tanpa terkecuali.
tidak peduli bahwa peserta didik itu pintar, bodoh, rajin, malas, nakal, atau baik. Sehingga jika ilmu ditransfer dan diberikan dengan penuh rasa kasih sayang, maka akan lebih memberikan efek kepada peserta didik. Lalu ayat kedua dapat diartikan sebagai materi yang nanti akan disampaikan kepada peserta didik. Ini menunjukkan bahwa pendidik harus terlebih dahulu mempersiapkan Al-Quran yang di sini diartikan sebagai materi sebelum mengajarkannya kepada peserta didik. Sedang ayat ketiga dari surat ini mempunyai arti dia menciptakan manusia. Dapat diartikan bahwa tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk membentuk generasi manusia yang menguasai pengetahuan, berakhlak, serta beradab. Dan ayat keempat adalah dalam kaitannya dengan proses pendidikan adalah seorang pendidik harus menyampaikan materi dengan sejelas-jelasnya sampai pada tahap di mana peserta didik benar-benar paham. Jangan sampai peserta didik belum terlalu paham dan menguasai materi, namun telah pindah ke materi yang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.